Oke teman channel. Jadi sampai kemarin aku ada di Tainan. Tainan itu paling selatan di Taiwan. Kita pindah ke Taipei. Taipei itu paling utara. Terus kota di Taiwan. Ada apa ya? Mungkin ini ya kayak Jakarta kan. Jadi ada apa aja, ada makanan enak. Terus ada yang toko baju gitu, ada banyak. Pokoknya aku ke Taipei. Ke Taipei pakai apa? Pakai Shinkansen. Nah, jadi ini kita naik kereta cepat Taiwan. Ini ya, coba kita ke toilet. Karena aku mau ke toilet. Kereta cepat Taiwan itu gak boleh bawa kopornya harusnya tempat sesuai. Ini di sini atau di sini. Gak boleh bawa ke ini tempat bangku. Terus ini buka ya. Tuh. Ini toiletnya. Bukan toilet ini. Oh, tempat cas. Tempat casnya ada di sini. Wow. Terus ini sampah ya. Tempat sampah. Oh, ini toiletnya. 1, 2, 3, 4. Wah, toiletnya mah inilah. Oh, ini buat ini cewek, ini buat laki-laki. Nah, aku toilet dulu ya. Udah sampai di Taipei. Jadi kita jalan-jalan ke atasnya dari sini. Pokoknya aku cari makan yang enak. Terus katanya dari ini ya, baju yang tempat jual baju banyak gitu. Pokoknya tempat anak-anak gaul. Coba ke sana. Yuk. Oke. Jadi yang kita ke atas. Oh, ternyata ini masih. Oh, ada di atas. Coba lihat. Ada sushi. Halo. Hai, ni hao semuanya. Ni hao. Sushi Jepang. Wow, Taipei, hai, ni hao. Wah, aku kira itu ya lebih dingin. Ternyata nih nggak terlalu dingin sih, masih oke. Halo, ni hao. Ini lagi 19 derajat. Ini ada tulisannya 19 derajat. Gerimis, terus bulunya dingin ya, dingin. Halo, where from? Taiwan, Taipei, Indonesia. Halo, wow, wanginya enak banget. Wah, kayak mall. Ada ini nih, coba lihat. Christmas tree yang besar. Oke, nanti jadi kita keluar yuk. Jadi ini di Taiwan juga ada orang Indonesia. Yeay, namanya siapa? Nama aku Fatin. Ya, Fatin. Iya, tapi nggak percaya. Ini Indonesia banget. Ini bukti nih. Ada yang Taiwan gitu. Di sini juga ada yang bahasa Taiwan. Jadi kita itu ada di salah satu restoran halal. Benar. Ini terkenal di sini. Terkenal. Oh, kalau penasaran nonton mantul aja ya.
Terus aku pengen nanya nih, Iya. kamu tinggal di Taiwan itu udah berapa lama? Aku udah tinggal di Taiwan selama 4,5 tahun. 4,5 tahun. Iya. Pasti ada yang culture shocknya ada banyak kan? Banyak banget. Beda banget culture-nya antara Indonesia dan Taiwan. Apa yang paling kaget itu apa? Banyak sih. Pertama dari makanan, nggak pedes, terus nggak asin, Oh iya. tawar. Oh iya, Jadi iya, betul. Bener kan? Ya. Tapi ada yang cabe gitu Ada nggak? cabe campur minyak, tapi rasanya nggak kayak Indonesia yang greget Oh gitu. iya betul. Iya, bener Jadi banget. kalau jalan-jalan ke Taiwan pasti wajib bawa sambal terasi. sambal sendiri gitu. Sambal saset ya, wajib ya. Emang nggak jual di sini? Ada. Bisa ditemuin di toko Indonesia atau toko ASEAN. Mungkin buat Muslim pertama kalau belum kenal Taiwan sendiri itu kayak takut nggak banyak musola, terus toiletnya mungkin nggak Muslim friendly yang ada bidetnya yang buat air kayak gitu. Tapi sejauh ini semakin tahun itu pemerintah Taiwan semakin mengembangkan fasilitas untuk Muslim. Salah gitu. satunya semakin banyak restoran yang punya halal sertifikat kayak salah satunya. Oh iya ini. Iya, Jadi 4,5 tahun lalu Iya. sama sekarang itu beda. Beda banget. Jadi waktu aku tahun pertama masuk Taiwan tuh belum banyak musola, belum banyak restoran yang bersertifikat halal. 1 tahun pertama. Terus lama kelamaan semakin banyak, bahkan sekarang kita bisa temuin banyak musola di kayak Taipei Main Station, Kaohsiung Main Station, kayak bus station pun juga ada musolanya. Orang Muslim itu ada banyak kan di sini? Banyak. Bahkan juga ada orang Taiwan yang Muslim. Nggak, yang perbedaan Muslim itu ada nggak yang tentang nggak Islam? ada. Oh nggak ada yang tetap sama ya? Tetap sama. Oh Terus gitu. kita biasanya ada acara misalnya kayak Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih, buka puasa itu di Taipei Grand Mosque. Jadi ada Masjid Taipei. Oh ya, makanan Taiwan khas Taiwan ya? Ya. Itu banyakan haram. Ya, karena ada campuran babinya. Tapi juga kebanyakan ada beberapa orang Taiwan yang Buddha, mereka vegetarian. Itu bisa jadi salah satu opsi. Tapi tetap biasanya tanya dulu apakah mereka pakai mirin gitu yang orang Oh Jepang. iya. Alkohol Iya, ya. Alkohol masak alkohol masakan gitu. alkohol. Apa aja nih? Jadi aku pengen taunya ini pacaran sama orang Taiwan. Aduh. Ya, itu Pacaran. gimana? Ini pacaran beda nggak ya budayanya Indonesia sama budaya pacaran Indonesia sama budaya pacaran sama orang Taiwan. Iya. Pastinya beda banget. Banget. Karena apa? Karena kalau orang Indonesia tuh pacaran ya ketemuan, makan, ngobrol gitu ya kan? Nongkrong gitu ya. Nongkrong, iya, ngopi gitu kan. Nah, kalau orang sini enggak, lebih kayak tinggal bareng kayak gitu. Dan itu Tinggal bareng. Iya, tinggal bareng. Kayak suami istri. Tapi belum nikah. Belum nikah. Tapi apa ya? Sebelum nikah tinggal bareng dulu. Iya. Itu culture mereka, tapi ada alasannya. Itu harus. Kebanyakan 90%. Oh, jadi hampir. Oh, ini coba dulu gitu, latihan. Iya. Atau gimana? Jadi Latihan suami istri gitu. Iya, latihannya bukan latihan suami istri, tapi latihannya lebih buat mengenal kalau orang tinggal bareng itu kan karakternya akan kebuka semua, akan tahu semua. Nah, ketika pacaran tanpa tinggal bareng mereka akan merasa ya kan kelihatannya baik-baik aja. Ya baik-baiknya doang, nggak kelihatan nih buruknya gimana kayak gitu. Nah akhirnya mereka ada suatu culture yang udah diterapkan buat mereka itu tinggal bareng sebelum nikah biar mereka tahu dulu kalau tinggal bareng mereka konflik seperti apa, menyelesaikan masalah seperti apa gitu. Oh iya sama, kalau di Jepang juga sama. Jepangnya sebelum nikah kadang tinggal bareng gitu. Kira-kira 5% nggak nyampe 90%. Iya. Kira-kira 5% karena ini kalau misalnya pacaran. Pacaran itu yang janjian kan, janjian makan misalnya. Ini waktunya buat pacaran, Iya, ya kan? benar. Tapi kalau tinggal bareng itu ada, tidur. ya pasti ada yang waktu masing-masing gitu. Ah iya benar. Ya kan? Jadi biar tahu ceweknya cowoknya kayak gimana gitu. Benar. Pasti ada yang nggak cocok gitu. Iya benar. Jadi cari yang nggak cocok. Jadi banyak teman aku juga tinggal bareng tapi pisah gitu. Kamu pernah pacaran sama orang Taiwan nggak? Pacaran enggak, tapi deket doang. Maksudnya gimana sih yang dekat? Dekat itu- PDKT. Iya, PDKT. PDKT sama orang Taiwan itu kayak gimana? Bisa nggak orang Taiwan bisa mengerti ya budaya Indonesia itu kayak gimana, agama Ya, ada beberapa Islam itu kayak gimana? Ada gitu? beberapa mungkin yang mereka sudah terbiasa dengan dunia internasional, lebih mengerti tentang agama juga. Mereka masih bisa toleransi gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu. Oh. Ada juga bahkan mereka yang convert menjadi Islam gitu sebelum nikah sama orang Indonesia atau orang Malaysia yang tinggal di Taiwan.
as long as bisa apa ya, bisa menyatukan dua hati dan dua culture yang berbeda dengan saling toleransi mungkin bisa terjadi. 4,5 tahun tinggal di sini. Iya. Kamu pengen apa ya, menikah sama orang Taiwan atau pengen menikah sama orang Indonesia atau orang Jepang gitu? Orang Jepang ya. Ada nggak? Dari orang Jepang dulu. Ada nggak? Sama orang Taiwan belum sih, karena ya mereka itu akan berpikir sebelum nikah tuh mereka harus settle down dulu, kayak udah punya, kayak udah punya usaha yang bagus, gaji yang tinggi. Kayak orang Korea, orang Jepang punya gambaran seperti itu. Kalau orang Indonesia kan lebih kita berjuang bersama-sama, itu kan bedanya ya. Iya seperti itu. Tapi kalau sama orang Taiwan, kayaknya nggak dulu. Karena nggak cocok aja, merasa nggak cocok. Ya mungkin ya, aku juga sebagai orang Jepang tinggal di Indonesia ya. Banyak ditanya, kamu Kenta mau nikah sama orang Indonesia atau orang Jepang gitu kan? Ya sebenarnya aku manusia, mau nikah sama orang manusia. Iya. Ya kan, bukan nikah sama negara, ya kan? Benar, setuju. Alasannya bukan dia karena orang Jepang jadi pengen menikah, bukan gitu. Jadi kita lihatnya hati atau yang sifat karakternya. Iya. No matter negara mana. Iya. Jadi kita belum tahu. Jadi aku tinggal di Indonesia, tapi menikah sama orang Australia bisa jadi kan? Iya, siapa tahu ya kan? Iya, siapa tahu. Ya, jadi bisa jadi jalan-jalan keluar negeri. Iya, barangkali ketemu jodoh saat belum tahu. Iya. Kita nggak tahu. Iya. Ada nggak yang kalau orang Indonesia jalan-jalan ke Taiwan, ada harus hati-hati atau harus apa gitu? Sebenarnya kalau dibilang hati-hati, dimanapun berada pasti harus hati-hati ya. Dimanapun berada kalian traveling itu pasti harus hati-hati. Tapi alhamdulillah selama aku 4,5 tahun tinggal di Thailand tuh nggak pernah namanya mendapatkan rasis karena misalnya pakai berkerudung gitu, nggak ada. Terus mereka tuh sangat menghormati. Bahkan aku punya satu kejadian, aku pengen cerita. Aku sangat-sangat suka tinggal di Taiwan dikarenakan pertama itu aku jalan-jalan ke night market, ke pasar malam. Terus aku mau beli makanan nih. Aku waktu itu masa Mandarinnya belum lancar. Aku nggak tanya ini dalamnya ada kandungan babinya. Kamu bisa bahasa Inggris bisa? Bisa. Oh, jadi pakai bahasa Inggris waktu itu? Waktu itu cuma ya beli aja karena waktu seminggu pertama datang ke Taiwan. Habis itu bapak yang jual si laupannya bilang, kamu orang muslim kan? Kamu nggak boleh makan ini ada babinya. Waktu itu aku langsung kayak tersentuh gitu. Bisa jadi penjual ini tidak memikirkan kebutuhanku sebagai orang luar negeri, sebagai muslim. Bisa aja mereka ya udah jual barangnya aja, toh dia pengen dapat untung, ya kan? Tapi mereka berpikir gitu, memikirkan, ini kamu muslim nggak boleh nih, kamu jangan makan ini. Saat itu juga pertama kalinya aku jatuh cinta sama setiap toko itu dikasih tahu atau gimana? Kebanyakan dikasih tahu. Kalau misalnya apalagi mereka notice, misalnya kita berkerudung kan lebih terlihat jelas kan, nah itu akan mempermudah mereka mesti mengingatkan gitu, ini ada babinya atau minyaknya, makanannya nggak babi nih, tapi minyaknya babi, mereka ingatin juga. Yang ada nggak rekomendasi makanan Taiwan? Kalian tahu udah pernah nyoba? Apa? Chow tofu, stinky gitu. Bau itu. Itu. Aku nggak mau itu. Gak mau nyoba lagi ya? Aku baru tahu di Taiwan ya, Ini setahu aku, aku tahu rasa itu ada manis, pedas, asin, asam gitu kan? Ini cuma ini doang, pahit, 5 rasa. Setahu aku 5 rasa doang. Tapi baru kali ini baru tahu ada yang rasa bau, ya kan? Iya. Itu wajib banget buat teman-teman di Taiwan challenge. Kalau jalan ke Taiwan tuh ada banyak orang yang bilang kalau nggak makan chow tofu berarti kamu belum pernah ke Taiwan. Oh, jadi ini ya, mungkin ya kalau nggak bau, tahu biasa, bukan tahu biasa ya? Tahu goreng biasa. Tahu goreng tapi kalau tahu goreng Indonesia itu lebih basah kan? Iya, ini crispy. Lebih kering. Semoga nggak ada di Jepang. Soalnya ketika masuk night market, terus ada penjual si chow tofu ini di depan. Dari awal aja udah baunya berasa. Emang ini nggak ada orang Indonesia yang pasti menarik tempat wisata di Taiwan? Banyak banget. Tempat wisata yang taunya
orang tinggal di sini gitu? Ada banyak banget, banyak banget. Ada nggak? Ya pokoknya yang di atas satu dua gitu. Tapi di sini itu lebih sepi, lebih bagus. Lebih gitu. bagus, Iya. tapi nggak di-expose, Iya, betul. ya kan? Iya benar. Kayak gitu berarti intinya sebelum traveling lebih baik punya temen lokalnya dulu kan? Enggak, ini contoh. Kasih tahu satu tempat. Namanya Tsucehu. Apa itu tuh? Tsucehu itu kayak taman bunga. Itu bahkan nggak semua orang Thailand udah pernah ke sana. Ada aku pernah ke sana. Dan itu season waktunya itu beda-beda. Jadi bunganya akan berbeda-beda setiap waktu. Oh, jadi bunga sakuranya juga ada? Ada sakura di Taiwan itu paling cepat loh dibanding di Jepang. Ada namanya tuh lalasan, itu bagus banget. Wuling Farm nama tempatnya. Wuling Farm. Itu di mana? Daerah Di mana? daerah Ilan dan Lalasan. Nama gunungnya Lalasan. Taipei, dekat dari Taipei. Iya. Wajib ke sana ya. Iya. Oke, terima kasih hari ini ya. Taiwan, kalau ke Taiwan, ini apa namanya tempatnya? Tsucehu atau Wuling Farm. Itu taman bunga sama tempat sakura. Benar. Terus wajib bawa sambal. Bawa sambal. Oke, terima kasih. Makasih. Jadi kalian coba ke Taiwan. Ini Taiwan itu tempatnya bagus, makanannya enak dan wisata juga bagus. Bye, makasih. Asla!